Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kembali saya Rama Sugianto hadir di tengah-tengah Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Kausar, Pamulang, Tangerang Selatan. Dan tentunya kesempatan kali ini kita akan menghadirkan guru-guru kita yang luar biasa. Di antaranya adalah Ustadz Taufikur Rahman atau biasa dikenal dengan Ustadz Pantun. Lalu juga ada Ustadz Ahmad Syarwat dan Syekh Fikri Thorik. Guru-guru kita tentunya akan memberikan tausiah yang begitu luar biasa dan juga ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk jamaah yang hadir tapi juga untuk Anda pemirsa iNews yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk Anda pemirsa, untuk mendapatkan informasi terupdate ataupun Anda bisa mengajukan pertanyaan mengenai tema yang akan kita bahas bersama dengan guru-guru kita. Anda bisa follow sosial media kami. Untuk Twitter Anda bisa follow di @chi_inews ataupun Instagram kami di @cahayahati_inews. Dan pemirsa iNews yang dirahmati Allah, berbicara mengenai kematian sebagai manusia, ini merupakan tahapan kehidupan yang bisa dikatakan pasti. Tidak ada satupun manusia yang mampu menolak ataupun menahan dari kematian. Dan sebagai seorang muslim tentunya dianjurkan untuk kita selalu mengingat kematian dan selalu berbuat amal saleh sebelum kematian itu datang. Dan untuk kali ini tentunya kita akan membahas mengenai tema yaitu kematian itu pasti. Dan untuk lebih jelas kali ini kita akan membahas tanpa berlama-lama. Kita akan mengundang guru kita yang pertama untuk memberikan tausiah yang begitu luar biasa kepada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dengan subtema kita kematian yang indah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Segenap kepengurusan daripada Masjid Raya Al-Kausar, Pamulang, Tangerang Selatan, para guru-guru kita juga yang insya Allah pada kesempatan ini akan mengisi lewat acara Cahaya Hati Indonesia, Al-Ustadz Syarwat dan juga Syekh Fikri Thorik. Segenap Bapak Ibu sekalian, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, semoga kita selalu dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepat, gabus, lele, cepat, bagus, enggak bertele-tele. Oke? Oke? Kemuara angke pakai sepatu, oke lah kalau begitu. Kejadian demi kejadian yang kita saksikan di depan mata, baik langsung maupun lewat layar kaca, di mana saudara-saudara kita yang mengalami korban banjir di Papua, di Bantul, juga masih rasanya kemarin kita saksikan, walaupun jauh tempatnya, tapi seperti depan mata. Saudara-saudara kita yang sedang ibadah sholat Jumat, tepatnya pada tanggal 8 Rajab 1440 Hijriah, bersamaan juga di tanggal 15 Maret Jumat yang lalu. Kita doakan semuanya, semoga yang kembali ke hadapan Allah, Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Kematian yang indah. Bapak Ibu siap masuk surga apa neraka? Mohon maaf kalau ditanya masuk surga apa neraka? Tapi siap buat mati? Ngaluh. Tujuan surga tapi mati ogah. Pak, Bu, mohon maaf, ada apa masuk surga tanpa lewat gerbang kematian? Tidak ada, hafal kok semuanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, para caleg mati, capres mati, cawapres mati, ketua DKM mati, biar adil Ustadz
belakangan. Semua, iya belakangan. Kalau Ustadz duluan ntar yang doain jamaahnya siapa? Semuanya bakalan mati. Sampai orang bijak mengatakan al-maut bab wa kullun nas dakhiluha. Yang namanya kematian merupakan pintu dan setiap yang punya napas, yang saya ajak bicara punya napas apa enggak nih? Yang setiap punya napas siap-siap akan lewati pintu kematian itu. Al-mautu wahidah wal asbabu mutanawwi'ah. Mati hanya sekali, sebabnya bermacam-macam. Tema yang kita bicarakan saat ini kematian yang indah, tentunya yang kita harapkan dari perjalanan hidup yang kita alami di dunia ini. Tentunya kita pengen endingnya, finalnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Gimana caranya? Bahasa Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya sederhana saja. Man asya ala syai' famata alaih. Siapa orang yang hidup dengan kebiasaannya, besok pun Allah akan matikan dengan kebiasaannya. Maksudnya gimana? Dari kata ini sebagai renungan buat diri kita, yang mau kita biasakan apa? Apa kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk? Insya Allah kalau jawabannya kebiasaan yang baik nggak akan ketukar. Besok pun di saat Allah cabut ajal kita, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Contoh, bukan berita hoax sih. Contoh, mana seorang hujatul Islam yang bernama Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, dalam kitab beliau yang beliau tulis terakhir Minhajul Abidin, Bu, yang dikenal dengan namanya Al-Imam Ghazali. Pernah dengar Pak? Ketika ustadz-ustadznya menyampaikan referensi daripada kitab Imam Ghazali, pernah kan? Contoh, beliau lahir tahun 450 Hijriah. Beliau wafat tahun 505 Hijriah. Berarti terhitung usia tidak seperti Nasrullah sampai 60 tahun lebih. Lahir tahun 450, wafat tahun 505. Berarti usianya cuma 55 tahun. Berapa usianya? Ini saya cerita Imam Ghazali. Di muqaddimah dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan bagaimana perihal kematian beliau. Kematian yang luar biasa indahnya dan kita harus iri Bapak Ibu rahimakumullah. Tepatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir, di mana menceritakan saudara daripada beliau selesai sudah berwudu untuk persiapan sholat subuh. Kemudian berjamaah untuk sholat subuh. Sudah selesai sholat subuh, beliau pimpin berjamaah. Selesai daripada sholat subuh berjamaah, beliau pinta muridnya, tolong ambilkan kain kafan aku. Minta ambilin kain kafan. Setelah kain kafan diserahkan, beliau pegang, beliau letakkan di atas dadanya. Beliau pun berbaring menghadap kiblat. Kemudian membaca kalimat-kalimat yang baik. Di antaranya yang masyhur kalimat tauhid, la ilaha. Selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, dalam kondisi sudah berwudu, minta ambilkan kain kafan, dalam posisi menghadap kiblat, beliau akhiri kematiannya dengan mengucapkan la ilaha. Kira-kira pengen nggak meninggal begitu? Siap hari ini mau begitu? Kira-kira kalau gini contoh meninggal bagus apa jelek Bu? Inilah kematian yang indah. Bu, Pak rahimakumullah, masih lanjut lagi kita bahas bagaimana caranya. Jangan kemana-mana pemirsa dimanapun Anda berada. Dari Pasar Minggu langsung ke Cikini. Kita tunggu setelah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina
bersama Nyonya ke pasar ikan. Pembahasannya kita lanjutkan. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, kita teruskan ya. Kematian yang indah. Tadi indah rasanya kita simak bacaan Quran yang dibacakan oleh Ananda Kaila. Bapak Ibu dengarnya enak apa enggak? Paham nggak artinya itu? Nggak paham aja enak, gimana yang paham itu? Subhanallah, baca Quran duduk di taman di hari Jumat waktunya istirahat. Kalau Quran dijadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Makanya ngaji, jangan ngopi baik, ngaji. Ya, yang udah ada kopinya silahkan. Saya lihat ada mereknya juga itu. Kakao white pakai topi, white coffee. Ya, silakan Pak ya, mumpung masih hangat. Aki-aki bobuntelan, itu kopi darah kentelan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tadi saya singgung sedikit man asya ala syai' famata alaih. Siapa orang yang hidup dengan kebiasaannya, Allah matikan dengan kebiasaannya. Tadi Adinda Kaila menyebutkan dengan memincakan bahasa firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Cuman kan kita pengen Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i, jadilah kamu hidup di saat kita lahir, semua yang menyaksikan kelahiran kita, mereka bergembira, senang. Ibu menunggu anak yang dilahirkan oleh anaknya atau cucunya, begitu lahir dengan selamat, bahagia apa enggak? Al-Imam Syafi'i mengajarkan, jadilah begitu besok kamu tinggalkan mereka, biarkan mereka nangis, tapi kamu berbahagia tertawa karena akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirinul hadirat rahimakumullah, kita diajarkan juga oleh ulama-ulama kita selalu menggemarkan membaca doa Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Sebab kenapa? Karena kata Quran surat ke-50 juz ke-26 ayat ke-19. Saya ulang, Quran surat ke-50 juz ke berapa tadi? 26 ayat ke berapa tadi? Nih kalau urusan ayat heran loh, nggak langsung nempel. Kalau sekarang lagi bang saya aja nggak apal, gimana ntar kalau suaminya nanya? Hadir tadi Neng ngaji CHT Indonesia, alhamdulillah bang, Neng duduk paling depan. Apa yang dibahas? Quran. Surat apa? Udah jangan cerewet, pokoknya Quran aja udah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ulangi lagi, surat ke-50, surat Qaf. Juz ke-26 ayat ke-19. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang namanya sakratul maut itu adalah hak. Benar adanya. Yang walaupun untuk urusan begituan, kalian banyak pengen untuk ditunda-tunda. Cirinya bagaimana saat? Nabi menggambarkan diantaranya orang yang meninggal di mana di saat memasuki malam Jumat atau di hari Jumat, karena pergantian hari dalam agama Islam bukan nungguin jam 24.00. Kedengeran Bapak Ibu? Ini kadang-kadang kasihan orang lagi sedang asik tidur dikagetin. Kenapa? Ulang tahun. Pergantian hari dalam agama Islam begitu ba'da asar masuk maghrib. Kalau misalkan itu terjadi hari Kamis menjelang malam Jumat, itu sudah hari Jumat. Sampai kapan? Sampai besoknya Jumat lagi, masuk sudah yang namanya maghrib, sudah hari Sabtu. Ciri yang pertama diantaranya dia menyebutkan orang yang di saat akhir hayatnya meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat. Ustaz, ada yang nanya, kemarin di kampung saya orang habis nyolong rumah, habis garong rumah. Hari apa tuh? Malam Jumat jam 12 malam terus meninggal dunia. Berarti husnul khotimah? Ya enggak juga. Ya habis nyolong, habis berbuat maksiat, tentunya ada alamatnya. Alamatnya bagaimana? Nah hadirin rahimakumullah, tadi yang saya sebutkan, oh iya kebiasaannya memang lagi sedang baca Quran. Ternyata jangan heran, Pak, Quran masih dipegang,
meninggal dunia. Pas di antara cirinya di hari Jumat yang seperti itu. Mana lagi di antaranya Nabi menyebutkan, ini dalam kondisi waktu yang singkat makanya saya tidak menyebutkan, ini langsung kepada poin-poinnya saja. Mana? Kening yang berkeringat. Bu, sekalian rahimakumullah, makanya caranya Bapak Ibu rahimakumullah, bukan maksud mengguru kita sama-sama, tolong biasakan untuk memelihara wudhu. Memelihara apa? Wudhu. Begitu Rasulullah wafat, ternyata ini ditanya malaikat Jibril, adakah kamu untuk ingin kembali ke dunia lagi? Rada-rada trauma karena begitu ditinggalkan wafat oleh kecintaannya Rasulullah SAW. Tapi apa kata malaikat Jibril? Aku akan terus kembali ke dunia. Di saat bagaimana? Di saat ada orang yang meninggal dunia, yang dimana dalam kondisi Allah cabut ajalnya, dalam kondisi berwudu. Jadi jangan dianggap remeh Bapak Ibu rahimakumullah. Apa caranya teman? Yuk biasakan untuk memelihara wudu. Ustaz, saya mau tidur, wudu. Ustaz, saya mau beraktivitas, wudu. Karena orang yang di saat lagi tidur, sebelumnya dia berwudu, setiap gerak-gerakannya lagi tidur, karena diawali dengan berwudu, maka setiap gerakan lagi tidur tuh, padahal tidak sadar, diawali dengan berwudu, Allah ampuni dosa-dosanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Apalagi saat biasakan berkumpul mujalasatus sholihin, berkumpul di majlis-majlis orang-orang yang baik. Kira-kira masjid ini baik apa buruk, Bu? Baik. Berkumpul dengan orang-orang yang baik ini juga menjadi ciri di mana Allah saat matikan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mana lagi? Bukan nakut-nakuti, apalagi yang di saat usianya, yang ketiga, di saat usia sudah masuk 40 tahun ke atas. Ada bahasa begini Pak, kelapa muda kupas-kupasin, udah tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Ini kalau diartikan bagus, untuk positif, bagus sekali. Masih muda puas-puasin, puas-puasin buat ngaji, puas-puasin buat belajar, puas-puasin buat gemar sholat sunnah, gemar puas-puasin untuk bersedekah. Begitu masuk usia 40 tahun ke atas, sudah terbiasa dalam keadaan yang baik. Hadirin rahimakumullah, tapi sebaliknya, kalau sudah 40 tahun ke atas masih belum gemar untuk kepada kebaikan, hati-hati, hati-hati. Hampir lebih daripada yang sifatnya kalau dipersentasekan 100%, hampir lebih banyaknya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya jangan dianggap remeh. Biasakan dengan hal-hal yang kebaikan. Adik-adik yang masih di bawah 40 tahun, termasuk juga buat diri kita, saya yang bicara, yuk biasakan dengan kebaikan. Di saat sudah masuk usia tua, sudah dalam kondisi, sudah terbiasa dalam kondisi yang baik. Kalau sudah terbiasa baik, insya Allah pergi belanja ke pasar Keranji, pulang lewat Cibubur. Kalau kita hidup pandai mengkaji, insya Allah selamat kelak di alam kubur. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah kematian yang indah. Sekiranya ada dari jamaah, ada hal-hal yang mau ditanyakan, semoga dalam kesempatan yang singkat ini saya bisa untuk menjawabnya. Kepada ikhwan atau akhwat yang akan bertanya, dengan segala hormat saya persilahkan. Oh, Ibu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, Ya. apakah orang yang bebas dari siksa kubur, yang lepas dari siksa kubur, apakah nanti kita di alam akhir juga bebas juga, Ustadz? Alhamdulillah, pertanyaannya bagus Bu ya. Oke, itu aja pertanyaannya. Iya, Ustadz. Baik, hadirat rahimakumullah. Terima kasih Bu pertanyaannya. Oke, apakah orang yang selamat ketika di alam barzah, jangan alam kubur ya, alam barzah. Buat mereka-mereka yang meninggal dunia seperti kemarin di pesawat, apa dikuburin mereka? Enggak kan? Ada nggak kuburannya? Mereka yang hilang di lautan, apa ada kuburannya? Buat mereka yang selamat di alam barzah, apakah selamat juga entar di alam akhirat? Iya. Itu jelas-jelas yang sudah selamat, yang nggak selamat di alam barzah aja bisa ketolong kok. Mana buktinya? Dalam keterangan hadis sahih
Baginda Rasul bersama dengan sahabat yang mana Abdullah ibnu Abbas sedang lewat, Nabi nangis. Rasulullah ditanya, "Limadza bakaita ya Rasulullah? Kenapa Anda nangis ya Rasul?" "Kamu tidak tahu ini yang ada di alam kubur ini, alam barzah ini lagi diseksa." "Apa sebabnya Rasul?" "Satu, diseksa karena kencing nggak benar ceboknya." Hati-hati yang laki-laki yang kencingnya masih suka berdiri kayak kuda. Kedengeran nih? Kedua, mereka semasa hidupnya Rasulullah tukang bigos, biang gosip. Hati-hati yang suka kepo sama urusan orang. Nabi ambil pelepah korma yang masih basah, ditancapkan. Abdullah bin Abbas nanya, "Apa hubungannya Rasulullah?" "Hei Abdullah bin Abbas, yang wajib berzikir bukan hanya kita yang punya akal. Tumbuh-tumbuhan pun selama hidupnya dia berzikir. Selama ini berzikir, maka bisa meringankan seksa di alam barzahnya." Logikanya, kalau sudah selamat di alam barzah, pasti selamat alam akhiratnya. Buat yang enggak selamat saja, karena doa anak-anak yang soleh. Karena tadi Nabi contohkan doa daripada keluarga-keluarganya, maka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Semoga bisa dipahami. Naik sepeda cahaya redup, bekal sal dan mungkenah. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, tadi kita sudah dengarkan bagaimana tausiah yang begitu luar biasa dari Ustadz Pantun. Dari Villa Dago ke Bekasi, Ustadz Pantun memang jago dan terima kasih. Tadi sudah menjelaskan beliau bagaimana tausiah yang begitu luar biasa bahwa memang setiap manusia yang bernafas pasti mati. Oleh karena itu sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk berbuat amal saleh sebagai bekal kita sebelum kematian itu datang dan sebagai bekal kita menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Amin. Dan setelah ini tentunya kita akan mendengarkan tausiah berikutnya. Setelah tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Taufikur Rahman, kita juga akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Ahmad Sarwat dengan subtema bekal menghadapi kematian. Tentunya setelah jeda berikut ini tetap bersama kami hanya di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya giliran yang kedua, judulnya adalah Siap Mati Kapan Saja. Persiapan untuk bisa menghadapi kematian yang boleh jadi mendadak. Saya akan awali dengan beberapa riwayat tentang tugasnya malaikat Israel. Bu, pernah ketemu enggak Bu? Enggak ya? Belum ya? Pengen nggak ketemu? Ah, pengen. Ditungguin ntar kalau pulang Bu. Pak, malaikat Israel itu tugasnya apa? Mencabut nyawa. Saya tanya, ada yang tahu nggak? Berapa nyawa sehari dia cabut? Banyak, ya, banyak gitu. Nah, tapi siapa yang harus dicabut nyawanya dalam satu hari? Itu beliau, malaikat Israel itu pagi-pagi dikasih wahyu oleh Allah, diinfokan. Dia download nama-nama orang yang mau dicabut nyawanya. Pagi, ya. Setelah itu dia langsung keliling nyabutin nyawa orang, gitu. Nanti sesi siang itu download lagi yang kedua, nyabutin yang sesi siang sampai sore, sampai malam, sampai besok pagi. Jadi sehari 2 kali download Bu, ya, 2 kali download. Nama-nama orang semua. Kita berharap agar nama kita nggak ada di situ, ya kan? Makanya kita doa
Doa panjang umur, minta panjang usia kita. Kalau bisa matinya ntar kapan-kapan aja, 200 tahun lagi kalau perlu. Ya Bu ya. Mau nggak Bu? Mau sekarang apa mau nanti-nanti aja? Ya doa aja, ya Allah panjangin umur saya gitu ya. Sebab kalau udah di-download, nah udah di-download, Israel udah nggak pakai tawar-menawar. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya, ajal itu maksudnya waktunya udah datang, udah di-download, udah di tangannya malaikat Israel, kita nggak bisa nawar. Kalau mau nawar sekarang, ya Bu ya, sekarang nawar sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya dalam taat. Panjangkan umur saya dalam beragama. Matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, tapi ntar-ntar aja, jangan sekarang. Nah, tapi kalau udah di-download, udah turun perintahnya, SK-nya udah di-stempel Pak, ceplok begitu. Israel SOP-nya apa? Kerjakan. Nah, dikerjain Pak. Jadi kalau udah ketemu Israel, terus Israel bilang, yuk gitu ya. Itu nggak bisa bilang, ya Israel, bisa nggak 2-3 hari lagi dah, saya mau sholat dulu nih, banyak sholat yang bolong-bolong. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kalau udah datang waktunya, itu udah nggak bisa ditawar. Gitu ya. Itu yang penting yang harus kita ketahui, bahwa Israel nggak tahu siapa yang harus dicabut nyawanya besok. Nggak tahu. Apalagi besokannya. Jadi kalau ada orang bilang, saya berasa nih seminggu lagi saya mau mati, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi dicabut nyawanya, bisa jadi tidak. Bu, di sebuah rumah sakit ada seorang pasien yang sudah tidak bisa diharapkan lagi nyawanya. Dokter cuman bilang begini, kumpulin dah keluarga ya, bacain doa, baca apaan kayak, baca Yasin, baca tahlil, baca apa. Kata dokter, nih umur nggak sampai seminggu dah nih kayak gini. Kata dokter, ya kan. Terus setelah keluarganya pada nangis tuh Bu, wow pada ngejer, pada apa segala, ya cuma tinggal seminggu umurnya gitu kan. Mana orangnya udah koma gitu kan. Dokternya pulang, belum sampai rumah tabrakan sama truk, dokternya mati duluan Bu. Dokternya mati duluan. Dia yang bilang, ajal lo tinggal seminggu, dia ya nggak sampai 20 menit udah mati dia, ya kan. Itu pasien seminggu kemudian emang meninggal, cuman dia heran, lah dokter udah di sini duluan, ya kan. Saya kira saya duluan yang datang, dia kenapa duluan gitu Bu. Jadi nggak ada yang tahu ajal kita, ya kan. Dengan sebab apapun, dengan ya ada orang yang matinya sakit, ada orang yang matinya ketabrak, bahkan Bu ngupil bisa meninggal. Ngupilnya di jalan tol. Hati-hati kalau ngupil ya, cari lokasi yang aman gitu ya. Ngupil di jalan tol, meninggal ya kan, diserempet sama truk gitu ya. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi ajal kita yang menentukan Allah, ditentukan tapi masih bisa juga kita minta diundur, asal jangan udah turun waktunya. Nah kita minta panjang umur. Tapi yang paling penting adalah buat apa ditunda sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kalau isinya gitu-gitu juga, nggak ada perubahan gitu ya. Nah sekarang saya tanya nih, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Pak, seandainya Israel datang terus dikasih waktu begini, Bu, seminggu lagi ya saya datang gitu. Kira-kira kalau Ibu dikasih waktu seminggu lagi sama Israel, mau ngapain? Ibadahnya ngapain? Ya apa ibadahnya? Mau haji? Haji nunggu 20 tahun lagi Bu. Mau umroh? Masih lama. Mau ngapain coba kalau dikasih waktu? Pak, seminggu Pak. Seminggu kata Israel, saya balik lagi kemari. Gitu. Itu Pak, ya, yang namanya Israel kalau bilang seminggu, seminggu benar. Itu kira-kira mau ngapain Pak selama seminggu? Kira-kira. Ayo. Zakat, sedekah. Bukan. Itu gampang. Tobat, itu dulu Bu. Soalnya bukan apa-apa, biar kata amal kita segudang, ya, amal baiknya segudang, tapi kalau amal buruknya segunung, tetap aja tekor. Ya kan? Biar kata seminggu, sujud kagak bangun-bangun, sampai mukanya cek.
Seminggu sujud lecek tuh muka, ya kan? Belum tentu ketebus itu dosa-dosa kita. Jadi yang nomor satu bukan ibadahnya yang banyak, tapi apa? Dosanya habisin dulu, cuci dulu. Ini baju Bu, udah 3 bulan kagak dicuci, ya kan? Biar kata semprotin minyak wangi, tetap aja baunya apek, ya enggak? Cuci dulu, rendem dulu, kucek dulu, habisin semua dosa, baru disetrika, baru dikasih pewangi, kan begitu ya? Baju lecek udah 3 bulan kagak dicuci, tiba-tiba dikasih minyak wangi. Ya wanginya sebentar, habis itu bau lagi. Kenapa? Karena dosanya masih banyak di situ. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita ini selamat di akhirat nanti itu bukan karena amal kita semata. Tapi yang pertama adalah karena kita nggak punya dosa. Ini yang paling penting, ini yang paling pokok. Nah dosa kita coba kita hitung-hitung. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menasihati para sahabat, beliau bilang apa? Hasibu anfusakum. Hitung-hitunglah diri kalian itu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab. Nanti kan kita dihisab nih, ya kan? Sekarang kita hitung dulu dosa-dosa kita dulu nomor 1. Nih dosa apa saya sebutin ya. Nomor 1, sholat 5 waktu, wajib apa enggak? Wajib. Kalau lupa, kalau terlewat, kalau ketiduran, gugur apa enggak kewajibannya? Hah? Subuh 4:30, terbit matahari jam 6, oke? Kita bangun 8:30, subuh lewat. Saya tanya, dosa enggak? Dosa meninggalkan sholat subuh. Saya tanya, gugur enggak kewajiban sholat subuh kita? Enggak. Enggak gugur Pak, tetap ditagih, tetap menjadi beban kita. Sekali nggak sholat subuh, wajib kita sholat subuh juga walaupun waktunya sudah lewat. Ramadan puasa, kebetulan sakit, kebetulan safar, kebetulan haid. Gugur nggak kewajiban puasa kita? Enggak, tetap wajib mengganti puasa Ramadan. Kalau enggak kita ganti, ntar di akhirat keluar tuh tagihannya, invoice-nya keluar Bu. Nih utang puasa no, tuh waga 4, 6 juga, wah banyak itu. Nih utang sholat tuh 2, 3, 4, 5. Nah baru dari puasa sama sholat aja, kita udah tekor Bu. Udah pasti masuk neraka. Dari enggak sholat, enggak puasa. Ini bukan saya yang ngomong, Allah yang sudah mengingatkan. Fawailul lil musallin. Apa Bu artinya? Pak, fawailul lil musallin. Celaka. Sholat kok celaka, bagaimana ceritanya? Celakalah orang yang sholat, maksudnya yang bagaimana kok dia sholat tapi celaka? Terusannya dibaca. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari mengerjakan sholatnya. Lalai itu maksudnya apa? Gini, sehari kan 5 waktu. Dia kerjainnya cuma 3 waktu. Kerjainnya cuma 2 waktu. Kadang-kadang kerjainnya cuma sewaktu-waktu. Sewaktu lagi ingat sholat. Sewaktu kagak ingat, kagak sholat. Sewaktu menghadap calon mertua. Ingat gak Pak dulu waktu ngelamar anak orang? Ya, mau ngadep calon mertua rajin banget sholatnya. Ya kan? Sewaktu dipanggil KPK, pakai rompi oranye, rajin sholat Bu gitu. Pasti rajin tuh sholatnya udah begitu kan. Tapi giliran lagi ada resepsi, wah resepsi ntar jam 7 malam ya. Pakai bedak, teplak-teplok, itu dari jam 1:30 siang udah pakai bedak tuh Bu. Asar lewat ya. Maghrib lewat, Isya lewat ketiduran, subuh bangun kesiangan ya kan. Itu gugur nggak kewajiban sholat kita? Gugur nggak? Enggak. Ditagih Bu, nanti ada invoice-nya di akhirat. Jadi kalau kita kumpulin tagihan itu aja, lama kita di nerakanya Bu. Lama. Jadi sekarang begini, kalau emang kita nggak tahu kapan kita meninggal, berarti kita bayar utang dulu. Utang kepada manusia
bisa-bisa kita disiksa di akhirat. Apalagi utang sama Allah. Itu lebih utama untuk kita bayar. Ya kan Bu? Ini dikit lagi udah mau bulan Ramadan. Masih ada punya utang nggak? Masih ada nggak Bu? Bayar ya. Ramadan 2 bulan lagi bisa kita hitung. Tapi kalau meninggal nggak bisa kita hitung kapan. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, lusa, minggu depan, tahun depan, 100 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau memang udah waktunya nggak bisa ditunda. Maka sekarang bayar dulu tuh semua utang. Utang pada manusia bayar, utang pada Allah bayar. Sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain itu dulu. Nah kalau utang-utang sudah selesai, anggaplah misalnya begini. Kita ini namanya manusia, bukan ahli ibadah, bukan wali, apalagi nabi. Mungkin amal kita nggak terlalu banyak. Amal kita sedikit. Tapi, jamaah sekalian, walaupun amal sedikit, tapi dosa kita kagak ada. Kira-kira nanti dihitung di akhirat, sorga apa neraka Bu? Sorga. Biar kata amal dikit, tapi dosa kagak ada. Ini amal 1000, dosa 2 juta. Masuk mana? Masuk neraka dulu, lama itu nggak bisa, ya kan? Makanya sekarang kuncinya sederhana, bukan banyakin sholat, puasa, zakat dan sebagainya, bukan. Tapi utang dosa kita minta ampun tiap hari. Pagi istighfar 100 kali, sore istighfar 100 kali. Dosa-dosa besar minta ampun, taubat, jangan tomat, tahu Bu tomat tuh. Sekarang taubat, besok kumat, nah itu yang nggak boleh, ya kan? Jadi kurangi semua dosa-dosa itu. Baru yang kedua, perbanyak pahala. Nah hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, kita semua pasti akan mendapatkan kematian. Nggak penting kapannya, yang penting siap apa enggak. Siap berarti dosa kita hilang, ya. Nggak siap berarti kita masih rajin aja mengulangi dosa-dosa kita. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah diselamatkan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama dulu kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار
ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita sama-sama akan merenungi, akan mempelajari apa yang akan dialami setelah kematian. Pak, Bu, ya salam bilang. Ya salam. Diomongin mati takut semua ini kelihatannya. Kita semua takut nanti gimana akhir hayat kita. Masuk surga apa neraka, tapi insya Allah kita masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah kematian kita akan dikuburkan. Saya ingat dengan kisah Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dikabarkan beliau adalah seorang yang dermawan, banyak sedekahnya, bahkan sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup udah dapat jaminan surga, tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Tenang. Karena orangnya dermawan, cintanya kepada akhirat sangat tinggi. Kalau punya harta yang dipikirkan untuk Islam, bukan pribadinya. Bahkan apabila beliau bangun malam, dikabarkan sering menghatamkan Al-Quran kalau sholat malam. Ibu-ibu hatamin Al-Quran sholat malam. Bapak-bapak, insya Allah mudah-mudahan kita rajin sholat malam. Tapi Bapak Ibu sekalian, Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikabarkan kalau beliau sedang berada di depan kubur atau sedang menguburkan siapapun, beliau pasti menangis. Dan nangisnya itu disampaikan dalam riwayat sampai membasahi pipi dan jenggotnya. Berarti saking banyaknya air mata itu keluar kalau lagi ngelihat kubur. Ini orang yang sudah dijamin surga dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kuburan menangis. Ditanya kenapa? Wahai Amirul Mukminin, engkau menangis setiap kau melihat kubur? Beliau mengatakan, al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru, wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu. Ini kubur adalah tempat pertama sebelum akhirat nanti. Siapa yang selamat di kubur, maka memudahkan nanti di akhiratnya. Siapa yang tidak selamat di kubur, maka akan semakin sulit di akhiratnya. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana nanti alam kubur kita. Segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengatakan, ma ra'aitu manzaran, tidaklah aku melihat suatu penglihatan yang paling aku takuti illa wal qabru afdha'u minhu, kecuali adalah kubur adalah yang paling menakutkan aku. Apalagi kita yang belum dengar jaminan apa-apa. Makanya mari kita semangat hidup, beriman, beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu amalan yang kalau sering dibaca, sering diamalin, insya Allah terhindar dari azab kubur. Amin.
yaitu kalau malam habis sholat isya sebelum tidur usahain baca surah Al-Mulk, usahain baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan terhindar dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa direnungin maknanya supaya kita bisa mengambil nasihat yang di dalamnya. Dan juga setiap tahiyat akhir, kalau setelah fil alamina innaka hamidum majid, baca Allahumma semuanya. Inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah itu dibaca baru salam, assalamualaikum warahmatullah. Itu kita pikirkan nasib kubur kita, insya Allah. Mudah-mudahan selamat semua, amin. Nanti ada lagi setelah alam kubur, alam kebangkitan. Kalau alam kubur itu disebut juga dengan alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, nanti mereka akan kelak hadapi barzakh. Barzakh itu alam kubur. Apa artinya barzakh? Pembatas secara bahasa. Maksudnya apa? Alam kubur dikatakan alam barzakh karena dia pembatas antara hidup dunia, antara kematian dengan hari kebangkitan. Dari kematian, hari kebangkitan, pembatasnya itu adalah barzakh. Dia di barzakh sampai hari dibangkitkan. Makanya nanti ada peniupan sangkakala yang pertama dan ada peniupan sangkakala yang kedua di dalam Al-Quranul Karim. Ibu-ibu, bapak-bapak kayaknya hafal surat Yasin ini. Hafal nggak? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Itu saya ingatnya ayat 49 sampai 51 sepertinya, surat Yasin. Tidak mereka sampai menanti-nanti. Tidaklah mereka sampai menanti-nanti sampai datangnya suara yang keras. Ini kalau ditafsir dikatakan suara yang keras adalah peniupan sangkakala yang pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Ta'khudhuhum, mereka semua dihancurkan dengan itu. Dengan tiupan itu hancur mereka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selamat insyaallah dunia akhirat. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Dan saat tiupan sangkakala itu datang, mereka sedang sibuk, sedang lalai dengan akhirat. Ada yang lagi sibuk di pasar, ada yang lagi sibuk di mana-mana. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memberikan nasihat apapun kepada keluarganya dan mereka tidak bisa kembali dulu berjumpa dengan keluarganya. Dan yang kedua, tiupan sangkakala adalah kebangkitan. Wa idza fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis sur fa'idhahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan apabila datang tiupan sangkakala yang kedua, maka semua akan bangkit dari alam kuburnya
dan mereka akan segera menghadap Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan dalam tafsir, jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan yang kedua, yang pertama menghancurkan seluruhnya, yang kedua adalah membangkitkan, jaraknya adalah 40 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Begitu orang semua bangkit, mana yang pernah petantang petenteng, yang pernah sombong, yang pernah saya berharta apa, semua habis semua. Semua takut di hadapan Allah, semua menyesali akan perbuatannya. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ini ayat luar biasa. Allah berfirman, di hari di mana seluruh orang akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Allah tahu semua. Allah tahu semuanya, Allah tahu semua amalnya. Disitulah Allah bertanya kepada seluruh makhluknya, limanil mulkul yaum, milik siapa hari ini? Kemudian Allah menerangkan kepada seluruh makhluk, lillahil wahidil qahar, hari ini adalah milik kekuasaan Allah yang Maha Esa, yang Maha mengalahkan segalanya. Semoga kita selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin dan hadirat, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti setelah bangkit di yaumul qiyamah, ya Allah, semua nafsi-nafsi, gak ada yang mikirin siapapun kecuali mikirin nasibnya sendiri. Disitulah ada juga suatu ayat yang menjelaskan, fi yaumin kana miqdaruh khamsina alfa sanah, di satu hari di sana seperti 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruh khamsina alfa sanah, seperti 50.000 tahun para hadirin dan hadirat sekalian. Tapi Anda jangan khawatir, selama kita beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kita menjadi pengikut setia Rasulullah, waktu 50.000 tahun itu seperti sebentar. Kenapa? Karena ada satu sahabat Nabi kita Muhammad, Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atwala hadzal yaum, ya Rasulullah, betapa panjangnya hari itu? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya hari itu terasa ringan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana ringannya mereka, bahkan lebih ringan dari mereka menjalankan solat fardunya, yusalliha fid dunya, yang biasa mereka lakukan di muka bumi. Makanya beriman, bertakwa kepada Allah. Subhanallah, tadi tausiah luar biasa dari Syekh Fikri Thorik. Ya, kita memang sebagai seorang muslim harus beriman, bertakwa, itu menjadi bekal kita di kehidupan abadi dan juga kekal di akhirat nanti ya, Syekh ya. Nah, ini kita melanjutkan tausiah dari Syekh Fikri Thorik, juga ada beberapa pertanyaan dari sosial media kami. Nah, ini salah satunya dari Instagram kami. Anda juga bisa ikuti Instagram kami dan bisa bertanya langsung di Instagram, silakan di @cahayahati_news. Dan kali ini dari @Duyanti Salma. Nah, pertanyaannya nih Syekh, sering kita mendengar hal tentang mati suri dan merasa dirinya diperlihatkan bagaimana kondisi di alam akhirat sana. Nah, kalau menurut pandangan dari Syekh, bagaimana menurut pandangan dari Syekh Fikri Thorik? Cara Allah menasehati hamba-hambanya dengan banyak cara. Dengan ayat-ayat suci Al-Quran, lewat sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lewat kejadian-kejadian yang terjadi. Semua ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kalimat hadis, kafa bil mauti wa'idhan, cukup kematian menjadi nasihat buat kita. Kayak ceritanya begini, kalau
dulu zaman Nabi SAW, itu Rasulullah pernah nguburin sahabatnya, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nabi jalannya begini, Bu, di kuburan begini. Apa ini namanya? Jinjit. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau angkat kakimu seperti itu? Kata Nabi, banyak malaikat yang nguburin Sa'ad bin Mu'adz. Banyak malaikat yang nguburin Sa'ad bin Mu'adz. Dan ditambah lagi waktu itu mengeluarkan wangi yang harum dari kuburnya Sa'ad bin Mu'adz. Begitu juga istilah dari apa yang kita dengarkan, ada orang mati, ada orang bukan jadi mati kalau orang ya, meninggal. Ada orang meninggal dunia, tiba-tiba dia hidup lagi setelah beberapa jam. Ini bagian dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka yang punya cerita tertentu, ada mereka yang tidak punya cerita. Saya juga pernah dengar tuh cerita, ada salah satu orang meninggal dunia kayak begitu beberapa jam, kemudian dia bangun lagi, kabur semua orang. Padahal ternyata dia masih hidup. Subhanallah. Begitu dia hidup, kita tanya, apa yang kamu dapati ketika kamu wafat itu? Dia cerita, saya di sana dibawa oleh malaikat-malaikat. Tiba-tiba saya ketemu dengan almarhum bapak saya, katanya. Kemudian bapak saya bilang, nak, jaga sholat, banyak sedekah. Jaga sholat, banyak sedekah. Itu aja yang kamu ingat. Dia bilang sama saya, itu aja yang saya ingat. Dan saksinya banyak, dia waktu itu mengalami itu. Dan saya sering bawakan juga di mana-mana, karena itu juga bagian dari nasihat yang datang buat kita, kebaikan buat kita insya Allah. Ya, jaga sholat, banyak sedekah. Ya, jadi memang hal mengenai mati suri itu benar adanya ya Syekh ya. Dan itu bagian dari kebesaran dan kekuasaan bagian Allah dari kebesaran, Subhanahu wa taala. Iya, bagian dari kebesaran dan juga kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya dari itu, untuk kita sebagai seorang muslim diwajibkan kita untuk berbuat banyak amal soleh, berbuat kebaikan sebagai bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Dan setelah tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Syekh Fikri Thorik. Untuk Anda pemirsa Cahaya Hati Indonesia, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali bersama dengan guru-guru kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki di segmen terakhir dari Cahaya Hati Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah memberikan tausiah serta ilmu yang bermanfaat, bukan hanya untuk jamaah yang hadir di Masjid Raya Al-Kausar Villa Dago, tapi juga untuk Anda pemirsa iNews yang sudah menyaksikan Cahaya Hati Indonesia kali ini. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Ahmad Sarwat, Ustadz Taufikur Rahman, dan juga Syekh Fikri Thorik. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Hafiz cilik kita Kaila yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah. Dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah, ada baiknya kita tutup dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Syekh Fikri Thorik. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, untuk Twitter di @chi_inews dan juga Instagram kami di @cahayahati_inews. Dan akhirnya saya Mas Janto pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di Cahaya Hati Indonesia berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan hati kita kepadanya. In taqarrabtum ilaihi taqarrab ilaikum. Jika engkau dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi, segala puji bagimu yang telah menciptakan kami menjadi manusia hamba-hambamu. Segala puji bagimu yang telah memilih kami menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagimu ya Allah yang mengkaruniakan kami taufik hidayah sehingga kami menjadi muslim muslimah, mukmin mukminah. Ya Allah, bantulah kami dalam menjalankan segala perintah-perintah-Mu, dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Tanpa bantuan dan kasih sayang-Mu ya Allah,
Kami tidak berdaya untuk menundukkan nafsu kami yang jahat. Dan kami tidak berdaya untuk menjauh dari godaan syaitan yang selalu menyeret kami untuk berbuat durhaka padamu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami tidak ada yang tahu berapa lama lagi usia kami di dunia ini. Kami tidak tahu ya Allah. Sementara yang kami tahu dosa-dosa kami lebih banyak dari amal-amal baik kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kami mohon ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan kalbu kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Agar kami bisa meraih husnul khatimah. Cita-cita besar kami husnul khatimah ya Rabb. Di akhir ucapan kami di dunia bisa mengucapkan La ilaha illallah. Semua. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hisan wa ma'na ya Allah. Berikanlah kenikmatan kubur untuk kami. Dan nanti bangkit di yaumul qiyamah, masukkan kami dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur